dosen penguji UKIM. Perkenalkan, nama Reminis Bobasa SPD, Unit Kerja SMA Negeri 1 Pulau Batu, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3, LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Program studi Pendidikan Bahasa Indonesia tahun 2023. Nomor induk mahasiswa 23270078. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Maret 2024, saya melaksanakan uji kinerja praktek mengajar di kelas 11 Ilmu Alam dengan topik materi teks puisi, model pembelajaran problem based learning, media video dari YouTube. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sehat? Sehat, Bu. Bagus, kalau sudah sehat. Tidak ada yang sakit ya? Tidak, Bu. Baik, sebelum pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Yang memimpin kita di dalam doa anak kami Devi untuk diri. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita, terlebih dahulu mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami berkata di dalam kerajaan surga, kami kembali mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga mengucapkan syukur. Amin. Amin. Terima kasih sudah memimpin kita dalam doa. Semoga dengan diawali doa, kegiatan pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Baik, untuk selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak kami. Untuk sekretaris kelas, bagaimana teman-temannya di dalam kelas? Apakah hadir semua? Ya, hadir semua, Bu. Hadir ya? Hadir semua. Bagus. Untuk itu, Ibu mau tanyakan, kita hari ini siap untuk belajar? Siap. Siap. Tentunya keluarkan buku dan pulpennya supaya menambah semangat belajarnya hari ini. Kita menyanyikan dulu lagu wajib nasional. Silakan duduk kembali. Sebelum Ibu menyampaikan materi hari ini, Ibu mau tanyakan dulu materi kita minggu yang lalu. Apakah masih ingat anak-anak kami? Masih ya. Tentang apa? Cerpen? Iya, cerpen ya. Siapa yang tahu pengertian dari cerpen? Cerpen atau cerita pendek merupakan suatu karya seni rupa yang dalam bentuk tulisan dan mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi. Bagus. Anak kami masih ingat materi sebelumnya, ya. Baik. Tentunya topik kita pada hari ini
yaitu memahami teks puisi. Dan sebelumnya Ibu mau tanyakan, puisi ini jenis non fiksi atau fiksi? Fiksi ya. Yang selanjutnya Ibu mau tanyakan, apa perbedaan dari tadi cerpen dengan Puisi. Saya Bu. Oh, puisi, silakan. Puisi merupakan karangan yang disusun dalam lirik atau baris yang digunakan untuk mengekspresikan perasaan penyairnya. Sedangkan cerpen merupakan karangan yang ditulis dalam paragraf atau alinea yang mengisahkan kehidupan seseorang. Ya. Terima kasih. Artinya kalau cerpen itu karangan dalam bentuk alinea. Sedangkan puisi dalam bentuk baris atau larik. Itu tentang perbedaannya. Selanjutnya lagi terakhir pengertian dari puisi. Adakah yang tahu tentang pengertian puisi? Puisi merupakan ungkapan hati dan perasaan penyair sebagai bentuk mengekspresikan diri. Ya, silakan duduk kembali. Artinya puisi itu adalah tentang ungkapan perasaan. Supaya lebih semangat lagi belajarnya, kita ice breaking dulu ya. Iya, Bu. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Dan semangat ya. Baik. Tadi sudah Ibu sampaikan bahwa materi kita hari ini adalah mengenai memahami teks puisi. Maka sekarang Ibu mau menyampaikan kepada siswa-siswi kami mengenai tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran hari ini itu tentang anak-anak kami bisa menentukan tema, bisa menentukan amanat, bisa menentukan suasana dan makna isi puisi. Itu tentang tujuan pembelajaran. Baik, langsung ke materi. Perhatikan materi dari slide. Apa pengertian dari puisi, ciri-cirinya, ya, jenis-jenisnya, dan unsur pembangun puisi. Ada 4 ya, maka perhatikan dan dengarkan penjelasannya. Puisi. Pengertian puisi. Puisi merupakan satu bentuk karya sastra yang berisi ungkapan hati, pikiran, dan perasaan penyair yang dituangkan dengan memanfaatkan segala daya bahasa, kreativitas, dan imajinasi pengarang. Dengan rangkaian bahasa yang indah serta mengandung irama juga makna dapat disimpulkan, puisi adalah ungkapan pikiran dan perasaan penyair yang dituangkan dengan menggunakan bahasa yang indah serta mengandung makna mendalam. Unsur pembangun puisi. Sebelum membuat puisi, kamu harus tahu unsur pembangun. Ada unsur fiksi dan unsur mati. Keduanya penting agar orang yang mendengar atau membaca puisi kamu memahami maksud yang kamu sampaikan. 1. Unsur fisik puisi. 2. Unsur batin puisi. Unsur batin puisi merupakan unsur yang berkaitan dengan batin dalam pembacaan
selalu terdapat dalam puisi. C. Nada atau suasana. Pada puisi adalah sikap penyair terhadap pembacanya. D. Amanat pada puisi. Amanat atau tujuan merupakan pesan yang terkandung di dalam sebuah puisi. Baik, perhatikan mengenai contoh pembacaan puisi. Hujan Bulan Juni, karya Sapardi Djoko Damono. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Baik, ini contoh dari puisi, pembacaan puisi. Ibu mau tanyakan dari pembacaan ini tentang puisi Hujan di Bulan Juni, tentang tema. Ibu mau tanyakan apa tema dari puisi tersebut? Silakan. Menurut saya, Bu, tema yang ada pada puisi tersebut yaitu perasaan yang tidak tersampaikan atau bertahan. Tentunya tema dulu tentang mengenai percintaan. Lalu mengisahkan kasih seseorang yang tak tersampaikan. Lalu mengenai amanat. Apa amanatnya? Ada, silakan. Berdiri. Baik, menurut saya amanat dari puisi Hujan Bulan Juni di sini tentang ketabahan, kearifan, dan kebijaksanaan yang harus dimiliki oleh seseorang di dalam keadaan berat sekalipun. Di dalam puisi ini juga mengamanatkan bahwa kita itu tidak boleh larut-larut di dalam kesedihan. Ya. Baik, terima kasih sudah menyampaikan apa amanatnya. Artinya kita tidak boleh larut dari yang namanya kesedihan. Lalu tentang suasananya. Ya, suasana dari suatu puisi yang dibacakan. Saya, Bu. Silakan. Baik, menurut pendapat saya, isi suasana yang terdapat di dalam sebuah puisi yang berjudul Hujan di Bulan Juni adalah yaitu berisi tentang perasaan seseorang yang sangat sedih akan ketulusan kasih sayang karena merindukan seorang kekasihnya yang sangat dicintai, dan disertai pula dengan sikapnya yang penuh kesabaran dan juga kesederhanaan dalam ia menghadapi sebuah masalah kerinduan yang tengah ia pendam. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Terakhir, mengenai makna puisi. Ya, penjelasan dari makna puisi ini, adakah yang bisa menyampaikan? Silakan, Mita. Menurut saya, pada bait pertama yaitu tentang hujan di bulan Juni menggambarkan perasaan seseorang terhadap kekasihnya, sehingga perasaan tersebut tidak diungkapkan namun disimpan dalam hatinya. Pada bait kedua yaitu pesan perasaan yang tulus dalam dan dari hati, sehingga penantiannya selama ini berujung manis dan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Pada bait ketiga yaitu semesta pun mengizinkan mereka dan mempersatukan dia dengan kekasihnya yang dinanti. Ya, sebuah penantian ya. Baik, terima kasih Mita sudah menjelaskan kepada kita mengenai makna puisi. Baik, Ibu akan membagikan kelompok untuk kita berdiskusi. Sebelumnya Ibu akan membagikan kelompok sebanyak 5 kelompok. Ya, silakan bentuk kelompoknya. Baik, sekarang lihat dan dengarkan pembacaan puisi di depan. Dan sebelumnya Ibu akan bagikan
dulu LKPD-nya, biar nanti kalau seandainya dari video YouTube ini tentang pembacaan puisi bisa kamu jawab pertanyaan di LKPD. Aku tak bisa tidur. Orang ngomong, anjing gong. Dunia jauh mengelabur. Kelam berdinding batu. Dihantam suara bertalu-talu. Di sebelahnya api dan abu. Baik, itu mengenai pembacaan puisi dari video YouTube. Maka silakan kerjakan LKPD yang sudah dibagikan tadi. Ibu akan memberikan waktu selama 15 menit untuk mengerjakannya. Silakan jawab. Dan kalau ada yang tidak jelas dari pertanyaan di LKPD untuk disampaikan kepada Ibu. Ina, ada pertanyaan? Ada ya? Dalam makna dari isi puisi ya. Nah, tentunya kalau makna isi puisi itu kan ada tadi sudah dibacakan ada 4 bait. Maka setiap bait itu dijawab apa makna dari puisi tersebut. Ya setiap bait ya, bukan hanya satu bait, tetapi setiap bait, bukan juga secara keseluruhan. Baik, sudah siap? Kita berikan dulu kesempatan kepada siswa teman-teman kamu dari kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusi ini. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Sebelumnya saya Trisha Seminta sebagai moderator. Di sebelah saya ada Prislia Hasama Sigaramba sebagai ketua dari kelompok 1. Lalu ada Devi, Fani dan Dewi sebagai anggota. Di sini kami akan menjelaskan hasil dari diskusi kami mengenai puisi yang sudah ditampilkan oleh Ibu tadi. Yang pertama akan dibacakan oleh Prislia. Pada Prislia kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan moderator kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tema dari puisi kesabaran. Nah, yang menjadi tema dari puisi kesabaran tersebut yaitu mengenai penderitaan, ketidakpastian, dan harapan. Di mana puisi ini menceritakan tentang penderitaan dan keputusasaan yang dialami oleh seorang manusia di dalam menghadapi kesulitan hidup, tetapi tetap mempertahankan harapannya agar dapat melewati masa-masa sulit tersebut. Terima kasih. Yang kedua, amanat puisinya menjaga kesabaran dan ketegaran bahkan di tengah penderitaan dan kesulitan yang dihadapi. Puisi ini mengajak kita untuk memahami nilai dan pentingnya kesabaran dalam menghadapi cobaan hidup serta berjuang meskipun keadaan sulit. Adapun suasana puisinya yaitu jiwa yang kuat. Hal ini tergambar dari kata-kata dalam puisi tersebut. Suaraku hilang, tenagaku terbang, sudah tidak jadi apa-apa, membuatnya sakit hati. Makna isi puisi pada bait pertama yaitu tidak merasakan ketenangan dalam hidup. Begitu banyak orang-orang yang selalu menjelekkan orang lain. Dunia dan kehidupan tidak dapat dibedakan lagi antara kebaikan dan keburukan. Di dalamnya hanyalah kekerasan hati. Baik, yang kedua yaitu
Hati dan pikiran selalu menjadi bahan yang tersia-siakan, sebab semuanya tidak dihiraukan dan bahkan dianggap di dalam hidupnya. Lanjut pada bait ketiga, kedamaian dan ketenangan sudah tidak ada lagi, bahkan kehidupan seperti tidak selayaknya kehidupan. Bait keempat, suara isi hati yang tidak dianggap dan saatnya untuk tidak memperdulikan lagi kata orang-orang dan berharap akan ada kedamaian dan akhir semuanya itu. Demikianlah hasil dari diskusi kami. Jika ada pertanyaan atau saran dari teman-teman, kami persilahkan. Kami dari kelompok kedua ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Apa inti dari bait 1 dan bait 2? Terima kasih. Pertanyaan kelompok 2 akan dijawab oleh ketua kelompok kami, Priscia. Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, di mana pertanyaan apa yang menjadi inti dari bait 1 dan bait kedua. Di mana pada bait 1 di sini intinya yaitu di dalam hidup itu terdapat dua bagian, ada kebaikan dan ada keburukan hati. Pada bait kedua, intinya di sini itu terjadi keputusasaan. Di mana kelompok Baik, kami dari kelompok 3 akan memberikan saran untuk kelompok 1, di mana saat menjelaskan materi yang disampaikan agar lebih jelas sehingga kami yang mendengarkan dapat lebih memahami dan lebih mengerti materi yang disampaikan. Baik, untuk kelompok 3 kami ucapkan terima kasih atas sarannya kepada kelompok kami. Kedepannya akan kami perbaiki dan kami perhatikan lagi. Demikianlah hasil diskusi yang telah kami paparkan pada pagi hari ini. Jika ada kesalahan dalam pengucapan, kami dari kelompok meminta maaf. Selamat pagi, kami tutup. Baik, kita berikan dulu kepada teman kamu kelompok 1 apresiasi. Baik, selanjutnya kelompok 4 ya. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya Dwi Anggraini sebagai moderator, ketua kelompok kami Eva Novita, Reza, Mevi, dan Ananda sebagai anggota. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang dimana tema puisi akan dibacakan oleh teman kami Ananda. Pada teman kami persilakan. Tema puisi dari kesabaran bertema menceritakan tentang penderitaan, ketidakpastian, dan harapan. Puisi ini menceritakan tentang penderitaan dan keputusasaan yang dialami oleh seseorang manusia dalam menghadapi kesulitan hidup, tetapi tetap mempertahankannya. Amanat puisi kesabaran yaitu menurut pandangan kami, amanat atau pesan yang terkandung dalam puisi adalah tentang pentingnya memiliki ketegaran dan keberanian dalam menghadapi penderitaan hidup. suasana dalam puisi kesabaran yaitu suasana atau perasaan penyair adalah perasaan kesedihan dan keputusasaan yang sangat mendalam yang dapat memberikan kesadaran bahwa apabila kita menghadapi masalah harus bersikap sabar dan yakin bahwa cobaan itu akan berlalu seiring berjalannya waktu. Makna isi puisi akan dibacakan oleh teman kami Reza. Makna isi puisi kesabaran, bait pertama. Puisi ini dimulai dengan pernyataan, aku tidak bisa tidur, yang menciptakan nuansa ketidaknyamanan. Lalu bunyi-bunyian seperti orang ngomong dan anjing menggonggong, mencerminkan kebisingan dan kegangguan yang mengganggu penenangan tidur. Selanjutnya bait kedua. Dalam bait ini penyair merasa kehilangan kemampuannya untuk berbicara, ketidakmampuan untuk bersuara, mencerminkan perasaan terjepit dan terhantui oleh keadaan yang tak dapat berubah. Bait ketiga, keinginan untuk berubah, di mana bait ini menunjukkan perasaan penyair yang ingin mengubah keadaan, namun penyair merasa bahwa kemampuannya untuk berbuat perubahan terbatas. Bait keempat, penyair mengungkapkan kemarahan dan ketidakpuasannya,
Tetapi dalam baris terakhir, ia menyatakan bahwa ia akan menunggu reda yang mesti tiba. Ini mengisyaratkan perasaan kesabaran dan harapan bahwa suatu saat situasi akan membaik atau perasaan akan reda. Baik, itulah tadinya hasil presentasi kami. Apabila ada pertanyaan atau saran dari teman-teman, akan kami persilakan. Dari kelompok 3 memberikan pertanyaan ke kelompok 4, yaitu jelaskan lebih rinci apa makna dari bait yang kedua, makna puisi bait kedua. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaan tersebut akan dijawab oleh teman kami, Eva. Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Bait kedua ini, penyair merasa kehilangan kemampuannya untuk berbicara dan ketidakmampuannya untuk bersuara, dan mencerminkan perasaannya sedang terjepit dan terhantui oleh keadaan yang tidak dapat berubah. Bagaimana pada kelompok 3, apa diterima jawabannya? Jika ada pertanyaan atau saran dari kelompok lain, kami persilakan. Kami dari kelompok 2 akan memberikan saran untuk kelompok 4. Saran kami yaitu agar ketika menjelaskan tentang makna bait yang keempat itu, agar lebih singkat dan jelas supaya pendengar dapat mengerti dan memahami. Baik, terima kasih untuk saran yang telah diberikan kepada kelompok kami. Untuk kedepannya akan kami perbaiki lagi. Jika ada pertanyaan atau saran lagi, kami persilakan. Jika tidak ada, maka akan kami tutup. Sekian presentasi dari kami. Kami mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang telah memberikan saran dan pertanyaan untuk kelompok kami. Selamat pagi. Baik, untuk kelompok 4 sudah bagus menyampaikan dan sudah mereka jawab apa pertanyaan dari kelompok yang lain. Kita berikan apresiasi kepada kelompok. Terakhir kelompok 5. Selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami. Yang kami hormati Ibu Mawasa sebagai guru pembimbing mata pelajaran bahasa Indonesia, dan yang kami cintai teman semua yang berkenan hadir pada hari ini. Baiklah, sebelum masuk ke materinya, di sini kami akan memperkenalkan diri. Saya Sisile Susanwaya sebagai selaku moderator. Di samping kiri saya ada Shalomita, di sebelah kiri Selo ada Mei, di sebelah kiri Mei ada Desi dan Simoni. Baik, langsung saja kita masuk pada materi yang dibacakan pertama model. Baik, yang pertama adalah tema puisi. Di sini tema puisi yang kami dapat adalah kesabaran dalam menghadapi orang lain atau orang sekitar, tidak gampang mengambil hati omongan orang lain, serta adanya ketabahan hati dalam menghadapi masalah yang telah terjadi. Tetaplah menjadi orang yang sabar dan tabah dalam kondisi apapun. Kedua, amanat puisi, yaitu membutuhkan yang namanya sabar dalam menghadapi segala cobaan dan masalah yang terjadi, baik itu omongan orang lain, tetapi bersabarlah, semua cobaan itu akan segera berlalu. Yang ketiga, suasana puisi. Janganlah terlalu dipikir-pikirkan masalah atau cobaan hidup yang telah terjadi. Tetap sabar, percaya seiring berjalannya waktu semuanya akan teratasi. Yang keempat, makna puisi. Baik, pertama, meskipun masalah silih berganti atau rintangan kehidupan sering terjadi, jangan langsung menyerah atau putus asa, tapi harus yakin dan bersabar dan tetap semangat. Baik, kedua, jika saran atau pendapatmu tidak diterima dengan baik atau kamu sering disepelekan, tidak apa-apa, jangan merasa sakit hati atau dendam, haruslah bersabar dan tahan uji. Baik, ketiga, selalu tetap sabar dan yakin semuanya akan terselesaikan. Baik, keempat, jangan berlarut-larut dalam masalah, sabar menanti akan ada akhir yang indah.
Baik itu penjelasan dari kelompok kami. Jika ada teman-teman yang mau memberikan pertanyaan dan saran, kami persilahkan. Baik, kami dari kelompok 1 ingin memberikan pertanyaan. Jelaskan apa inti dari bait 2 dan bait 3. Terima kasih. Baik, karena kami menjawab pertanyaan dari kelompok 1, inti dari bait pertama yaitu meskipun masalah silih berganti atau adanya rintangan kehidupan sering terjadi, maka jangan langsung menyerah atau putus asa. Yakin dan bersabar dan tetap semangat dalam menjalani kehidupan. Bait kedua yaitu jika saran atau pendapat tidak diterima dengan baik atau kamu sering disepelekan, maka jangan langsung merasa hati atau dendam terhadap orang menyepelekanmu. Haruslah bersabar dan tahan dalam situasi. Bagaimana dari satu kami memberikan jawabannya? Maaf, tadi pertanyaan kami yaitu jelaskan apa inti dari bait 2 dan bait 3. Sedangkan yang dijawab yaitu bait 1 dan bait 2. Inti bait 3 yaitu selalu tetap sabar dan yakin semua masalah akan terselesaikan. Bagaimana dari kelompok 1? Baik, jika ada saran dari kelompok, kami persilahkan. Baik, kami dari kelompok 4 yang memberikan saran teman-teman, yaitu apabila ingin menyampaikan atau memaparkan materi, akan lebih baik jika tidak tergesa-gesa atau terburu-buru, agar kita semua di sini dapat memahaminya dengan jelas. Terima kasih. Terima kasih atas saran yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 4. Kedepannya kami akan memperbaiki lebih baik lagi. Demikianlah hasil presentasi kami dari kelompok 5. Jika ada kesalahan dalam penyampaian kami dari kelompok, mohon maaf. Jalan-jalan ke Brastagi, jangan lupa singgah di Rumah Putri. Terima kasih yang sudah mendengarkan dari awal. Kami dari kelompok 5 mohon undur diri. Terima kasih. Baik, untuk kelompok terakhir yaitu kelompok 5 sudah menampilkan sebagus mungkin dan sudah menjawab apa dari pertanyaan dan saran dari teman-teman yang kelompok lain, maka kita berikan apresiasi. Setelah selesai anak-anak kami sudah menampilkan hasil diskusinya di depan dengan mempresentasikan, sekarang Ibu mau menyimpulkan. Sebelumnya kami mengharapkan juga kepada anak-anak kami yang bisa memberikan kesimpulan, maka Ibu berikan kesempatan. Silakan Eva. Baik, yang menjadi kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini adalah di mana menurut pendapat saya pembelajaran pada hari ini sudah sangat efisien dan menyenangkan. Di mana pada pagi hari ini kita diajarkan bagaimana tentang memahami puisi, apa itu puisi, struktur puisi, dan bagaimana cara menentukan struktur batin dari puisi. Dan seperti yang sudah Ibu paparkan, bahwa puisi itu adalah sebuah karangan imajinasi dari seorang penyair dalam bentuk mengungkapkan perasaan atau emosional dari seorang penyair yang diungkapkan dalam bentuk karya sastra yang dituangkan dalam bentuk puisi. Nah, misalnya seperti puisi yang telah kita presentasikan tadi yang berjudul tentang kesabaran, di mana puisi itu merupakan puisi yang menceritakan bagaimana penderitaan dan keputusasaan seorang penyair dalam menghadapi kesulitan dalam hidupnya. Untuk itu, puisi itu memberikan motivasi kepada kita bahwa kita harus tetap tegar dan kuat, tetap sabar dalam menghadapi derasnya kesulitan hidup yang sedang terjadi di saat ini. Sekian dan terima kasih. Baik, Ibu juga akan sambung tentang menyimpulkan materi kita pada hari ini, yaitu pertama tadi kan sudah kita bahas apa
pengertian dari puisi dan sampai yang namanya unsur-unsur batin. Lalu anak-anak kami juga sudah menampilkan dan menyampaikan hasil diskusinya di depan mengenai judul kesabaran. Dan di situ kunci, ya, kata kunci dari keberhasilan dari suatu pembelajaran yaitu mengenai tujuan pembelajaran yang sudah Ibu jelaskan kepada kamu tadi, ya mengenai menentukan tema, ya menentukan amanat, suasana dan makna puisi. Maka bisa Ibu simpulkan bahwa dari apa yang sudah kalian sampaikan tadi depan ini sangat memuaskan. Artinya kalian bisa bisa memahami puisi dengan baik. Ya, itu saja tentang kesimpulan dari materi pada hari ini mengenai memahami teks puisi. Itu silakan kembali ke tempat. Setelah selesai berdiskusi dan menampilkan hasil diskusinya, Ibu akan memberikan lembaran refleksi kepada siswa-siswi kami, isi jawaban atau checklist tentang pertanyaan yang ada di lembaran refleksi ini. Sudah Bu. Silakan kumpulkan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menyampaikan dulu tentang materi minggu yang akan datang. Ya, topiknya yaitu menulis teks puisi. Untuk itu kepada anak-anak kami supaya membaca puisi yang atau contoh-contoh puisi yang ada di internet. Ya, untuk itu sebelum kita akhiri, kita menutup doa yang dipimpin anak kami Angel. Tuhan Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami, di mana kami memulai pembelajaran, pertengahan sampai kami mengakhirinya. Kiranya segala yang kami pelajari pada hari ini dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat kami pahami. Dengan perantaraan Yesus Kristus, Anak-Mu. Amin. Amin. Baik, terima kasih semuanya. Ibu mengakhiri pembelajaran kita pada siang ini. Ya, selamat siang. Siang.